Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selma Arnelita Eka Pramesti dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia tentang koloid. Yang pertama yaitu sistem dispersi. Sistem dispersi terbagi menjadi dua, yaitu medium pendispersi dan zat terdispersi. Berdasarkan partikelnya, sistem dispersi terbagi menjadi tiga, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Lalu perbedaan sistem dispersi larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama yaitu ukuran partikel. Larutan memiliki ukuran partikel kurang dari 100 nm, koloid memiliki ukuran partikel 1-100 nm, dan suspensi memiliki ukuran partikel lebih dari 100 nm. Yang kedua yaitu penampilan fisik. Penampilan fisik dari larutan yaitu jernih, partikel terdispersi tidak dapat diamati dengan mikroskop ultra. Penampilan fisik koloid yaitu keruh sampai jernih, partikel terdispersi hanya dapat diamati dengan mikroskop ultra. Penampilan fisik suspensi yaitu keruh, partikel terdispersi dapat diamati langsung dengan mata. Yang ketiga yaitu kestabilan atau jika didiamkan. Larutan yaitu tidak terpisah atau sangat stabil, koloid sukar terpisah atau relatif stabil, dan suspensi mudah terpisah atau mengendap. Yang keempat yaitu cara pemisahan. Larutan yaitu dengan cara tidak dapat disaring, koloid tidak dapat disaring, suspensi dengan menggunakan cara filtrasi atau penyaringan. Contoh dari larutan yaitu larutan gula, dan koloid yaitu susu, suspensi yaitu campuran kopi dan air. Contoh larutan, koloid, dan suspensi. Larutan contohnya yaitu larutan gula, koloid contohnya susu, dan suspensi contohnya kopi. Jenis-jenis koloid. Fase terdispersi padat, medium pendispersi padat, jenis nama koloid, sol padat, contoh mutiara, kaca warna. Fase terdispersi cair, medium pendispersi padat, jenis atau nama koloid yaitu emulsi padat, contoh keju, mentega. Fase terdispersi gas, medium pendispersi padat, jenis nama koloid buih padat, contoh batu apung, kerupuk. Fase terdispersi padat, medium pendispersi cair, jenis nama koloid sol, contoh pati dalam air dan cat. Fase terdispersi cair, medium pendispersi cair, jenis nama koloid emulsi, contoh susu dan santan. Fase terdispersi gas, medium pendispersi cair, jenis nama koloid buih, contoh krim dan pasta. Fase terdispersi padat, medium pendispersi gas, jenis nama koloid aerosol padat, contoh debu dan asap. Fase terdispersi cair, medium pendispersi gas, jenis nama koloid aerosol cair, contoh awan dan kabut. Lalu kita mempelajari mengenai sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid ada 4, yaitu efek Tyndall, gerak Brown, adsorpsi, dan koagulasi. Yang pertama yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid sehingga tampak lintasan bekas sinar tersebut. Contohnya yaitu, yang pertama sorot lampu mobil pada malam berkabut, yang kedua sorot proyektor dalam gedung bioskop yang berdebu, yang ketiga bekas sinar matahari melalui celah-celah pohon. Yang kedua yaitu gerak Brown. Gerak Brown yaitu gerakan partikel koloid dengan lintasan lurus dan arah yang acak karena adanya tumbukan antar partikel. Yang ketiga yaitu adsorpsi, yaitu peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan partikel koloid. Adsorpsi disebabkan partikel koloid bermuatan listrik. Contoh pengaplikasiannya yaitu 1. Pemutihan gula tebu, 2. Kerja norit dalam menyerap racun, 3. Penyerapan keringat oleh deodoran. Lalu
Yang keempat yaitu elektroforesis. Elektroforesis yaitu jika koloid diletakkan dalam listrik. Partikelnya akan bergerak ke arah listrik yang berlawanan dengan muatan tersebut. Contoh aplikasinya yaitu 1. Pengendap Cottrell, 2. Identifikasi DNA. Yang kelima yaitu koagulasi. Koagulasi adalah pengumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan. Penyebab koagulasi yaitu 1. Pencampuran koloid yang berbeda muatan, 2. Adanya elektrolit. Contoh aplikasinya yaitu 1. Pembentukan delta muara sungai, 2. Karet dalam lateks digumpalkan dengan asam format, 3. Lumpur dalam air digumpalkan dengan tawas. Lalu kita mempelajari mengenai kestabilan koloid. Yang pertama yaitu menghilangkan muatan koloid, yaitu dengan cara dialisis. Dialisis merupakan proses menghilangkan muatan koloid dengan cara memasukkan koloid ke dalam membran semi permeable. Yang kedua, menambah stabilisator koloid dengan cara yaitu yang pertama emulgator, yaitu zat yang ditambahkan ke dalam suatu emulsi atau koloid cair dalam cair atau cair dalam padat dengan tujuan menjaga koloid agar tidak mudah terpisah. Yang kedua yaitu dengan koloid pelindung, yaitu suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil. Lalu koloid liofil dan liofob. Koloid liofil adalah koloid yang fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya. Sedangkan koloid liofib yaitu koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Jika medium pendispersi koloid tersebut adalah air, koloid tersebut disebut koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Contoh koloid hidrofil yaitu protein, sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin. Contoh koloid hidrofob yaitu susu, mayones, sol belerang, sol FeOH3, sol sulfida, dan sol logam. Pembuatan koloid yaitu larutan ke koloid dengan cara kondensasi dan suspensi ke koloid yaitu dengan cara dispersi. Cara kondensasi yaitu pertama reaksi hidrolisis. FeCl3Aq ditambah 3H2O1 sama dengan FeOH3S ditambah 3HClAq. Yang kedua yaitu reaksi redoks. 2H2SG plus SO2Aq sama dengan 2H2O1 plus 3SS. Yang ketiga yaitu pertukaran ion. 3H2SG plus AS2O3Aq sama dengan AS2S3S ditambah 3H2O1. Cara dispersi yaitu pertama mekanik, yaitu dengan menggeruskan partikel hingga tingkat kehalusan tertentu lalu didispersikan ke dalam medium pendispersi. Contohnya yaitu pembuatan sol belerang. Yang kedua yaitu peptisasi, yaitu pemecahan endapan menggunakan zat pemecah sehingga berukuran koloid. Contohnya yaitu agar-agar dipetisasi dengan air. Yang ketiga yaitu busur berdik atau loncatan listrik, yaitu hanya untuk membuat sol logam. Prosesnya yaitu pertama pencelupan logam ke dalam medium pendispersi, 2 hubungan ke elektroda dan aliri listrik. Yang ketiga yaitu uap logam dihasilkan akan terdispersi ke dalam medium pendispersi menjadi partikel koloid. Koloid dan polusi. Masalah lingkungan yang terkait dengan koloid adalah asbut atau asap dan kabut. Kabut adalah dispersi partikel air dalam udara. Jika asap bergabung dengan kabut, kabut menghalangi asap naik. Asap yang mengandung belerang dioksida atau SO2 dapat mengiritasi paru-paru dan menyebabkan batuk.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.